berhadapan dengan ilmu itu, tahu nggak apa doa Rasul? Ada dua, apa ada doanya? Tahu doanya apa? Yunita, Yunita, apa Yunita? Tahu Yunita? Mana si Hamidah mana? Iya, Bapak. Mana kamu? Lagi ngurusin anak? Enggak, Bapak. Apa doanya Rasul? Ziana, apa Ziana doanya Rasul? Rasul itu ketika berhadapan dengan ilmu itu doanya dua loh. Tahu nggak doanya apa? Mau saya kasih tahu doanya? Nggak usah lah ya, nggak usah lah, nggak jadilah kalau gitu. Mau Bapak. Mau, Bapak. Doa Rasul dua terkait dengan ilmu itu. Pertama doa Rasul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku berdoa, aku mohon untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa Rasul yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Kan begitu kan? Ya Allah, aku berlindung dari ilmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu. Doanya dua. Minta untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. As'aluka ilman nafi' ya, bermanfaat. Yang kedua, berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat. Ya, jadi untuk ilmu itu doanya dua. Nah, makanya mintalah sama Allah supaya ilmu itu bermanfaat, ya, terutama kegigihan. Maka daripada itu ya butuh yang namanya kegigihan ya sebenarnya. Ya. Masa-masa kalian itu kan masa-masa ya apa? Masa-masa yang memang butuh apa? Memang masanya belajar memang. Kalau sudah masanya belajar itu memang harus dihindarkan hal-hal yang melalaikan sebenarnya terkait dengan berbagai macam hal-hal apa yang melalaikan lah. Istigholo, karena apa? Salah satu yang menyebabkan orang itu gagal dalam menuntut ilmu itu ya karena mereka disibukkan dengan hal sesuatu yang nggak penting sebenarnya. Maaf ya, ya suatu hal yang nggak apa, yang nggak penting sebenarnya. Ya, eh, eh, seperti biasa ya, saya ingin mau apa? Kalau di awal-awal semester tuh saya lebih banyak cerita, nggak apa ya? Dengar saya cerita ya? Atau kita langsung aja ke materinya ya kalau gitu ya? Enggak apa-apa, cerita dulu, Pak. Cerita aja Bapak. Cerita aja, Pak. Cerita Pak. Cerita kalian tidur Sirah sana. Nabawi, Pak. Enggak ada, Pak. Di YouTube. Nah, Kan tidur on tuh. cam, Kak. Pak. Apa siapa yang apa si Rona Bawi di YouTube siapa? Winda. Kenapa Win? Iya, seru, Pak. Tadi sampai mana ya tadi? Allah bisa lupa. Gara-gara Hamidah nih saya lupa. Salah satu orang yang gagal menuntut ilmu, Pak. Oh ya, ya disibukkan dengan sesuatu yang apa yang tidak manfaat. Karena memang begini ya. Apa kata kata Imam Syafi'i itu kan dalam Diwan Syafi'i itu wabil fata bil ilmi wat tuqa. Ya, diawali dengan isbir ala ma rajafah minal muallim fa inna rusubul ilm fi nafaratih. Ya, kan itu kan kata-kata Imam Syafi'i. Sabarlah dengan bagaimana dengan kerasnya guru, mungkin waktu di pesantren atau waktu kita sekolah mungkin guru kita bukan kasar ya, keras ya, karena mungkin sayang mereka kepada kita, kerasnya mereka untuk kita membuat kita untuk menuntut ilmu. Fa'inna rusul bil ilmi fi nafarati. Di bait-bait terakhir itu Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Wadhal fata bil ilmi wat tuqa. Anak muda itu ciri-cirinya, anak muda muslim itu ciri-cirinya dua aja. Apa ciri-cirinya? Ilmu, yang kedua takwanya. Karena makanya kita lihat anak-anak muda di awal-awal itu luar biasa sekali. Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, ada yang namanya anaknya Zaid bin Harithah itu siapa namanya itu? Yang menjadi panglima perang termuda Rasul itu siapa namanya? Ada yang tahu? Saya lupa namanya itu, Masya Allah. Anaknya apa? Anak Zaid bin Harithah. Siapa namanya? Ingat nggak? Siapa itu? Allah Rabbi. Banyak ya anak muda itu. Ya, dengan ilmu dan takwa. Wa illam yakuna bihima la tibari bidzati, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak ada kedua-duanya ya
yang nggak diakuin kapasitas ataupun kapabilitas dan ekstensi apa namanya keberadaannya itu tidak diakuin. Maka daripada itu memang harus apa yang namanya serius ya, nggak sambilan dalam apalagi disibukkan dengan hal-hal apa yang tidak manfaat. Kalau kalian baca dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu ada berapa kisah ya? Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat dan itu disunahkan ya dari sekian banyak ayat. 10. Ya dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang disunahkan pas ketika di malam Jumat itu surah Al-Kahfi. Ya, terus kalau baca surah Yasin gimana Pak? Surah Yasin itu dibaca tiap malam. Ya, kalau nggak mampu ya salah satu malamnya. Ya, makanya kebanyakan sebagiannya membaca surah Yasin itu yang malam Jumat ya nggak masalah juga. Tapi kalau dilihat dari kesunahannya malam Jumat itu bacanya surah Al-Kahfi sebenarnya. Kenapa Rasul minta kita membaca surah Al-Kahfi? Ya, itu terkait dengan ya Rasul belak-belakan mengatakan man qara'a asyra ayatin min suratul kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang baca 10 ayat minimal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia terlepas dari fitnah dajjal. Usima minad dajjal. Ya, maka dia dilepaskan daripada dajjal. Bukan fitnahnya, dajjalnya juga. Ya, dajjalnya juga. Nah, ada setidaknya makanya saya tanyakan ada berapa kisah, bukan ayatnya, kisah dalam surah Al-Kahfi itu. Ada berapa ayat kisah dalam surah Al-Kahfi? Ada yang tahu? 4 kisah bukan Pak? 4. Apa aja Pak Soleka? Apa ya, kan Asbabul Kahfi. Nah. Terus yang pemuda Muslim. Bentar dulu. Kan kisah Asbabul Kahfi. Yang itu yang menuntut ilmu Pak. Siapa Pak? Musa sama Nabi siapa? Nabi Lupa, siapa? Ya, apa lagi? Khodir, ya itulah. Qadir, mana Nabi Qadir? Nggak ada Nabi Qadir. Nabi Qadir nggak ada. Itu Wan Qadirnya ada, Wan Qadirnya. Iya, Khidir ya. Terus Apalagi? 2 lagi, apa lagi ya? Lupa saya Pak. Ada yang lain silakan bantuin. Sudah ada 2 itu. Ini Pak, yang apa ya? Yang kebun, yang pemilik kebun itu Pak. Ya, 2, 3. Satu lagi. Ada setidaknya 5 lah, atau minimal 4. Yang Pemuda itu Pak, pemuda Muslim di negeri kafir. Yaitu itu kebun ya? Itu Ashabul Kahfi. Zulkarnain Pak. Dzulqarnain terakhir. Ada satu lagi yang mengantarinya kisahnya Nabi Adam, tapi itu hanya sekedar selingan saja. Ada 4 kisah. Ya minimal 4 kisah. Sebenarnya permintaan Bani Israel itu melalui lisannya melalui pemuka orang-orang Quraisy itu kan 3 pertanyaannya. Yang satu pertanyaan Allah letakkan di surah Al-Isra terkait dengan tanyakan kepada Muhammad tentang ruh, kan begitu. Yang kedua, tanyakan kepada Nabi Muhammad tentang pemuda-pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan imannya. Yang ketiga, tanyakan tentang penguasa yang menguasai dari timur dan barat. Itu pertanyaannya. Ya, di surah Al-Kahfi mereka tanyakan 2, tapi Allah berikan jawabannya 4. Ya, kisahnya. Ya, kisah pertama ya kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah pemilik 2 kebun. Dia yang satu dan dia mempunyai temannya itu mukmin, yang pemilik kebun itu kufur ya, bukan kafir, kufur ya. Ya, ingkar. Yang ketiga itu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang keempat ya kisahnya Zulkarnain. Itu yang unik-unik itu. Ya, makanya berkaitan dengan surah Al-Kahfi itu. Saya membahas surah Al-Kahfi itu hampir 3 bulan di masjid itu nggak kelar-kelar. Kemarin baru selesai membahas tentang kisah perjalanan menuntut ilmunya Nabi Khidir. Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Dimulai dari ayat 60 di kisah ketiga. Saya nggak mau menceritakan semuanya lah. Karena kalau saya ceritakan semuanya nanti nggak cukup waktu 3 bulan di sini. Nggak kelar kalian. Nanti nggak kelar membahas tentang ulumul Quran 4 nanti. Ya. Kisah ketiganya itu dimulai dari ayat 60. Coba kalian baca deh. Ya. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Kan gitu ya ayat-ayat. Wa in qala Musa li fatahu. Nah, lihat.
di awal kisahnya Nabi Musa itu sendiri, di awalnya di ayat 60 itu, kan sebelumnya itu kan masih berkisah tentang apa yang lain itu. Ya, wa tilkal qura ahlakna lamma zalamu wa ja'alna limahliki mau'ida itu kan kisah yang lain. Baru setelah itu masuk kisahnya apa? Kisahnya Nabi Musa. Ya, ketika dia diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk berguru kepada seorang hamba Allah. Ya, tidak jelaskan di situ apa? Bahwa itu Nabi Khidir. Ulama yang menjelaskan itu Nabi Khidir. Ya, ya. Nabi Musa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu. Tahu nggak arti fatah itu siapa? Fatah itu apa artinya? Sindi. Fatah itu apa arti sindi? Pemuda, Pak. Pemuda. Ya, sepakat ya arti fatah pemuda ya. Ya, dalam Al-Qur'an secara umum makna fatah itu ya pemuda. Ya, anak lah, anak muda. Kayak ketika bicara tentang Nabi Ibrahim kan ketika menghancurkan berhala-berhala itu, siapa yang man fa'ala hadza bi alihatina? Ya, man fa'ala hadza bi alihatina. Innahu laminadh dhalimin, itu kan kata orang-orang yang berada di kuilnya tersebut, di kuil yang malam dihancurkan oleh Ibrahim. Mereka mengatakan sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan semalam ada seorang anak muda yang caci maki apa tuan-tuan kita, namanya Ibrahim. Fata, sami'na fatan, fata itu anak-anak muda. Tapi yang unik pada kalimat ini, fata di sana itu bukan anak muda artinya. Fata kalau ditambahkan kalau dia diidofahkan, ada idofahnya fatahu, fataha, atau fata Muhammad misalnya, atau fata Ibrahim, ya fata diidofahkan dia, itu artinya bukan lagi apa? Bukan lagi anak muda artinya. Artinya budak artinya. Artinya budak. Artinya budak. Dan sama ketika kita baca surah Yusuf, wa qala niswatun fil madinati imra'atul, apa lanjutannya? Apa? Ada yang tahu enggak lanjutannya apa? Hamidah. Apa lanjutannya Hamidah? Siapa yang hafal 30 sini? Atau yang sudah apa 20 juz? Apa itu lanjutan ayatnya? Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Ya. Terus turawidu fataha an nafsi. Itu ayat berapa itu? Ayat berapa itu di pojok bawah itu? Ayat Ya. 30, Pak. Ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha laminal apa? Ya, inna lanaraha fi dhalalin mubin, ya benar. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan berkatalah perempuan-perempuan fil madinati imra'atul aziz, tentang imra'atul aziz, turawidu fataha, yang godain fataha. Fata tambah ha, itu bukan anak mudanya, itu arti budaknya. Karena Nabi Yusuf itu budaknya imra'atul aziz kan. Nah, coba lihat. In qala Musa li fatahu, dan tatkala Nabi Musa berkata kepada fatahu, ya fatahu, fata budaknya. Nah, cuman yang jadi masalah, fata di situ siapa orangnya? Enggak jelas siapa orangnya. Ya, fata, ya. Itu yang pertama. Siapa orangnya itu enggak dijelaskan. Siapa? Enggak terang-terangan dijelaskan di sana siapa itu fata di situ. Ya. Yang kedua, apakah memang benar fatah itu adalah budak? Nah, ini jadi kajian tersendiri. Ini kalimat fata itu sendiri itu sudah jadi apa? Sudah jadi ilmu banget itu. Ilmu besar sekali itu. Ilmu sudah menjadi apa? Pengetahuan yang luas sekali apa? Dan hikmah dan ibrohnya luar biasa banget itu. Ya. Dalam tafsir, ya ulama mufassir tafsir menjelaskan fata di situ rupa namanya dijelaskan Yusha bin Nun namanya. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu kalau Yusha bin Nun, Yusha nama budak yang dijelaskan di sini. Nun itu siapa? Bapaknya. Yusha bin Nun, Yusha anaknya Nun. Ya. Kalau dilihat dari apanya? Dari silsilahnya, ya. Nun itu nabi. Tahu nggak kalian? Nun itu nabi. Yusha itu adalah ya anak daripada Nun. Ya, Nun itu bapaknya Afroim itu bapaknya Yusufnya bapaknya Yakub tuh bapaknya Ishak tuh bapaknya Ibrahim.
Jadi sebenarnya Yusha bin Nun itu dia keturunan Nabi sebenarnya. Dari Ibrahim ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub ke ke Yusuf, Yusuf ke Afroim, dari Afroim ke Nun. Di bawahnya Yusha. Ya. Rupanya ini keturunan Nabi. Nah, kalau dilihat dari dari jalur keturunan antara Yusha sama Nabi Musa itu masih ada silsilah kekeluargaan. Masih keluarga jauh lah. Ya, kalau kita lihat dari jalur nasabnya, nanti Nabi Yakub itu punya anak ada Lawa atau Lawi namanya Lawai, ada Bunyamin, ada 12 anak kan ya. Bunyamin, ada Yusuf, ada Yahuda. Ya. Yusuf nanti tadi punya anak Afroim, dari Afroim ke Yunus, nanti Afroim ke Nun. Nun itu punya saudara nanti Ilyas. Ya. Ilyasa bukan ya, Ilyas punya saudara Ilyas. Ya, Nun itu punya anak Yusha. Bunyamin nanti punya anak namanya Yunus. Ya, punya anak namanya Yunus. Lawa nanti punya anak namanya Al-Qohat. Qohat itu punya anak nama Musa dan Harun. Jadi kalau kita buat bagan silsilah nasabnya, itu masih ketemu di jalurnya Yakub, ya, masih saudaraan. Buyutnya Yusha itu masih saudaraan dengan kakeknya Musa. Ya, jadi statusnya sebagai paman lah. Yusha itu Musa itu ke Yusha. Nah, jadi dia bukan budak sebenarnya. Nah, coba kenapa di ayat ini Yusha bin Nun itu disebutkan fatahu, disebutkan dengan apa? Dengan budak. Inilah yang menjadi inspirasi daripada Ali bin Abi Thalib ketika dia mengatakan ana abdun man 'allamani harfan. Saya budak bagi yang ngajariku satu huruf saja. Ya, dia seorang murid itu rupanya yang namanya Yusha Fata itu muridnya Musa. Kalau dalam terjemahan pembantunya Musa, murid. Makanya seorang murid itu seharusnya memang berposisi sebagai budak di depan gurunya. Ngerjain apa aja boleh. Mau. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ana abdun, aku adalah hamba bagi yang ngajariku satu huruf saja. Nah, ini yang hilang dalam dunia pendidikan kita sekarang. Ya, apalagi sekarang itu guru itu kan nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, muridnya dicolek dikitnya orang tuanya udah datang bawa karang, bawa golok, bawa pentungan, guru dia dianiaya. Bagaimana anaknya akan dapat ilmu? Ya, bagaimana anaknya akan dapat ilmu? Ya, ini yang hilang. Ya, makanya ayat pertama itu luar biasa banget banyak Ibrahim bisa kita dapat. Yang kedua, coba Nabi Musanya disebutkan, tapi Nabi Fatahnya itu enggak disebutkan siapa dengan jelas. Bahkan nama Fatah di sana itu disebutkan 2 kali. Silakan kalian buka di ayat 62-nya kan. Ya, Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah kecapean dia mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kan gitu kan? Tatkala mereka sudah melewatinya, sebenarnya tempatnya di sini rupanya sudah kelewatan. Dia mengatakan faqala li fatahu, dia berkata kepada muridnya. Maka di sana tuh tidak lagi diartikan dengan dengan budak ya. Pada muridnya. Ya, tapi tetap makna kalimat asalnya kalau fata tambah diidhofahkan itu arti budak. Itu tadi yang saya sampaikan hikmahnya kenapa disebutkan dengan fata. Tapi lagi-lagi namanya enggak dijelaskan di sana. Enggak dijelaskan namanya. Apa kira-kira hikmahnya di sana? Kenapa disebutkan 2 kali fatanya tapi enggak disebutkan satu pun nama fata anak muda itu enggak disebutkan. Tahu enggak apa-apanya hikmahnya? Ada yang bisa memberikan pembantu saya? Apa hikmahnya kira-kira? Ada? Ada 40 orang ini, silakan berbicara, bebas. Siapa? Kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Bapak, kayak yang Firaun itu bukan, Pak. Jadi namanya nggak disebut, tapi kayak Firaunnya gitu. Beda ya? Firaun kan disebutkan orangnya. Jelas-jelas Firaun. Ini benar-benar orangnya nggak jelas. Kalau Firaun kan memang raja Mesir. Walaupun nanti nama sebenarnya memang Firaun itu banyak sebenarnya. Tapi kan jelas-jelas Firaun. Apa hikmahnya? Kita melihat hikmahnya. Kenapa namanya nggak disebutkan?
Ini bukan Bapak, karena nanti itu akan berlaku bagi semua orang, bukan karena kalau disebut namanya aja nanti untuk dia doang gitu. Kalau pada kasus ini nggak berlaku seperti itu, karena dia memang apa? Memang kan nggak mungkin kalau di situ kan nama anak muda itu atau pembantunya tersebut itu beda-beda orang, kan khusus bagi satu orang. Yang saya maksud itu kenapa nggak disebutkan namanya di situ? Apa? Ada? Andita? Kenapa Andita? Silakan berbicara. Kenapa? Kenapa? Bapak mau coba. Bentar, apa Andita? Kurang tahu, Pak. Oke, Yunita, silakan Yunita. Gini bukan, Pak. Kan kalau misalnya kita iniin, budak itu kan terlihat rendah, ya kan, Pak? Jadi, apa ya, agar nama dia itu, orang itu nggak terlihat rendah gitu, Pak. Gitu kan, Pak. Jadi nggak pakai namanya gitu, Pak. Kurang tepat apa? Udah bagus tapi apa masih kurang tepat. Masih kurang. Ada lagi yang lain? Bagus, ya. Ada, silakan. Gini loh. Kenapa dia kan sebenarnya dia anak muda sebenarnya. Anak muda yang berposisi sebagai penutur ilmu yang belajar kepada seorang nabi. Ya, anak muda itu tahu nggak anak muda? Anak muda tuh nggak penting terkenal. Ya, anak muda itu jangan jangan cepat-cepat eksis di medsos. Ya, anak muda itu nggak penting apa dia dikenal atau enggak, tapi yang dikenal itu karyanya, itu anak muda. Ya, coba nanti ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir, ya, tapi di tengah perjalanan sebagian daripada Bani Israel itu banyak tingkahnya sehingga tertahan di lembah Taih namanya, di lembah Tih 40 tahun. Di masa penungguan 40 tahun yatihuna fil ard, kan dalam surah Al-Maidah itu, yatihuna fil ardi fala ta'sa'al qaumil fasikin, itu tertahan 40 tahun. Di masa penungguan tertahan 40 tahun itu Nabi Musa wafat. Siapa yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke Palestina? Ya, Yusha bin Nun. Pasca wafatnya Nabi Musa, Yusha bin Nun itu diangkat sebagai rasul sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat karyanya kan yang berhasil mewujudkan cita-cita daripada gurunya. Siapa yang berhasil yang membawa Bani Israel masuk ke Palestina tuh? Yusha bin Nun. Ya, orangnya nggak dikenal, tapi karyanya dikenal. Anak muda itu harus seperti itu. Makanya pelajar itu harus seperti itu. Hindari dari hal-hal keterkenalan, popularitas sudah pada dihindari. Karena itu yang akan melalaikan. Maka itu saya sampaikan tadi. Seorang penuntut ilmu itu memang harus menghindari dari hal-hal yang bentuknya ketenaran, yang menyibukkan orang tuh. Kalau sudah tenar, apalagi eksis di TV, di itu pasti akan lengah dalam hal-hal menuntut ilmu. Hasil lengah, sibuk dengan syuting, sibuk dengan keterkenalan. Nggak penting yang nama anak muda terkenal. Karena karya nyata dia itu nanti akan dilihat ketika dia nanti sudah menjadi ketika dia sudah mempunyai sebab ataupun sudah punya perangkat-perangkat untuk dia mampu muncul maaf ya, lihat aja lah teman-teman yang anak-anak muda yang terkenal itu, ya boleh dites lah ya sedalam mana siapa ilmunya, ya itu akibat keterkenalan tadi itu, sehingga dia dilalaikan dengan hal-hal yang kaitan menuntut ilmu. Sama dengan kalian juga ya, makanya di awal-awal saya sering sekali membawa kalian untuk bercerita kemana-mana dulu, dan tidak di kelas kalian aja ya. Saya ketika masuk di awal-awal semester itu sering saya membawa mahasiswa tuh bercerita dulu kemana-mana, tapi untuk ujung-ujungnya saya bawakan untuk hal-hal yang membangkitkan semangat kalian lah, untuk mewanti-wanti kalian, para mahasiswa siapa saja yang
agar tidak lengah lah. Karena yang namanya waktu itu Uti waktu belajar itu di perkuliahan itu sebenarnya sebentar banget sebenarnya. 4 tahun itu bukan waktu yang lama, itu sebentar banget, sebentar sekali. Hari ini kalian baru semester 1, tiba-tiba sudah semester 2, tiba-tiba sudah hari ini sudah semester 4 aja. Enggak? Tiba-tiba nanti sudah semester 5, 6, 7, 8. Ketika di semester 8 kalian akan menulis skripsi, selesai ujian, coba selesai semesteran itu adakan muhasabah diri deh. Saya udah dapat apa sih? Kan begitu. Saya udah dapat apa? Ya. Saya sudah dapat apa aja, sudah mengetahui apa saja. Ya. Kalau yang didapatkan nggak dapat apa-apa, berarti sia-sia dong. Ya, berarti satu semester yang kita lampauin, yang kita hadir tiap pagi dari jam 7 sampai bahkan ada sampai jam 1 siang, sia-sia apa jadinya. Maka daripada itu ya hindarkan dulu dari hal-hal yang mungkin untuk menyibukkan kalian, ya seriuskan lagi karena di bangku sekolah, di bangku kuliah itu nggak lama sebenarnya, nggak lama, sebentar sekali. Jadi itu ya ingin saya sampaikan di awal pertemuan ini. Semoga diberikan kelancaran semuanya dan dimudahkan perkuliahan kita. Mata kuliah yang diamanahkan saya masih terkait dengan ulumul Quran, karena memang basic perkuliahan saya dari semester dari S1 sampai S3 kemarin memang sebenarnya tafsir hadis sih. Ya, di S1 saya tafsir hadis, S2 masih tafsir hadis juga, ulumul Quran dan hadis, tapi di S3-nya saya fokus ke IAT-nya. Makanya saya banyak mulai semester kemarin tuh saya diminta difokuskan minta fakultas sih, Pak Ulin minta saya untuk fokus ke Al-Qur'annya. Kayak saya diberikan mata kuliah ulumul Quran. Hampir sama ya dengan semester kemarin ya. Cukup ya dikatakan sulit sih, nggak sulit sebenarnya, karena sesulit apapun ketika kita mau untuk mentelaah dan mempelajarinya sebenarnya nggak sulit sebenarnya. Ya kajiannya masih berat-berat ya. Kalau kemarin kalian belajar tentang wujuh nazair atau wujuhul mukhotobat, ada al-ikhtilaf, ada atanasub dan lain sebagainya ya. Semester ini kalian akan belajar lebih spesifik lagi, atau mungkin menyambung dari pembahasan yang kemarin ya, lebih teknis lagi. Ada yang namanya uslubul Quran, ada yang namanya maqasidul Quran, ada materi al-mustalahat at-tafsiriyah, ada at-tafsir bil ma'tsur. Kalau ini saya kira ini lebih spesifik ya, lebih mendalam lagi dari kajian di mata kuliah metodologi tafsir. Kalau di metodologi tafsir kan kita kenal yang namanya sumber tafsir ya. Sumber tafsir itu ada berapa? Neng Rahma, ingat nggak? Sumber tafsir itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat sumber tafsir itu ada berapa? 3, Pak. 3 apa aja? 1? Tafsir dengan Quran, dengan hadis, sama dengan qaul sahabat. Itu baru kamu sebutkan 1 gitu. Ya. Al-Quran, hadis, sahabat, itu baru 1 itu. Ya, itu baru 1 itu. Ada 2 lagi. Itu masih masuk kategori 1. Ada yang lain, silakan. Qiyas ijma bukan, Pak? Qiyas ijma itu kaitan dengan usul fiqh, Hamidah. Ada lagi yang lain, silakan. Itu Pak, biroi yang riwayah itu Pak. Ya. Nah, itu dia tambahannya. Ada bil ma'tsur, ada bil ro'i, ada bil isyari. Ya, kalau bicara tentang sumber tafsir itu bil ma'tsur. Bil ma'tsur itu apa saja? Ya, bisa dari Al-Qur'an ke Al-Qur'an, bisa dari Al-Qur'an hadis, tafsir Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan qaul sahabat. Itu bil ro'i bil ma'tsur namanya. Bil ma'tsur itu apa? Ya, bil riwayah, melalui periwayatan. Ya, melalui riwayat. Ya. Yang sampai penafsiran tersebut kepada Rasul atau para sahabat atau para tabi'in, itu riwayat namanya. Ya. Tafsir yang banyak menyantumkan riwayat itu ya tafsirnya Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari. Ya. Menuliskan jalur sanadnya, kemudian
Waqala Qatadah, ya, waqala Ibnu Mas'ud, waqala apa dan sebagainya, annahu seperti misalnya. Misalnya terkait dengan bilangan apa? Bilangan Ashabul Kahfi itu siapa saja namanya? Waqala Ibnu Abbas, ya apa? Ismu Tamlikho atau apa? Muksalmina dan sebagainya, itu kan apa? Dengan riwayat. Nah, dengan riwayat. Nah, itu bil ma'tsur namanya. Ya, ada bil ra'i. Ya, dengan analogi, dengan apa proses pencernaan dicerna apa dengan pemikiran, penelaahan, ro'in ada artinya, ya, yang terlepas dari riwayat tadi, dia menafsirkan sendiri. Ada bil isyari, melihat, menangkap apa isyarat-isyarat yang ada di dalam ayat, ya, dalam mata kuliah dalam mata kuliah metode tafsir, isyari itu nanti ada isyari batiniyah, ada namanya isyari tafsir dengan corak sufi batini. Nah, itu masuk dalam kategori penafsiran tafsir bil isyari. Kalau tafsir bi rawi itu banyaknya tafsir ilmi. Tafsir ilmi. Nah, itu ya. Sumber-sumber tafsir itu apa itu. Nah, nanti akan ada di materi keempat, 5, 6 itu ya, membahas tentang tafsir al-ma'tsur, tafsir bi ra'yi, dan tafsir isyari. Apa itu definisinya, apa itu terkait dengan apa contoh-contohnya, apa kelemahannya, apa yang melemahkan dan sebagainya, itu nanti akan kita perdalam dalam materi Ulumul Quran keempat ini. Nanti ada marohil tafsir atau periodisasi tafsir sebenarnya. Ini bukan tahapan-tahapan tafsir, tapi periodisasi tafsir. Ya, tafsir itu kapan munculnya? Kira-kira tafsir itu kapan munculnya? Di zaman Rasul udah ada tafsir belum? Kalau secara praktiknya udah ada, tapi disiplin ilmunya belum ada. Ya, benar. Ya, disiplin ilmunya ya belum ada, karena itu nggak dibutuhkan juga, karena Rasul masih ada pada saat itu. Bahkan di masa sahabat pun ya nggak perlukan yang namanya tafsir, karena para sahabat itu muridnya Rasul, ya otomatis ya ilmu datang dari Rasul sendiri. Dan kalau ada yang bingung ya tanya pada sahabat-sahabat yang punya kapasitas dan kapabilitas dalam menyampaikan Al-Quran. Ibnu Abbas, Khulafatur Rasyidin yang 4 itu ya corong-corongnya ilmu. Sahabat itu ada sekitar berapa? Sekitar 100 ribuan, 100 ribu sekian, 124 ribu kalau nggak salah, atau sekian lah. Ya, dari 100 ribu sekian itu, atau 120-an ribu sekian itu, ya 2.000 orang di antara itu yaitu layak disebut pemimpin, 2.000 di antaranya. 2.000 di antara, dan itu ahli ilmu semua. Ya, di antaranya ya Khulafatul Rasyidin atau al-asyratu al-mubasysyiratu bil jannah, ada 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga, ataupun murid-murid Rasulullah SAW, atau ataupun ashabus suffah, ahlus suffah, itu kan orang-orang yang orang ahli ilmu semua. Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, apalagi Jabir bin Abdullah, ada Mu'adz bin Jabal, dan sebagainya, itu ahli ilmu semua, corong-corong ilmu semua. Ada Zaid bin Sabit. Ya, kayak ketika berkaitan dengan baca Al-Quran, Rasul mengatakan ada 4 orang, bahkan 6 orang ya. Khudil Quran an arba. Itu ya, di dalam Di dalam Al-Itqan itu kan. Al-Itqan bukan. Ya, Al-Itqan. Bukan Al-Itqan. Dalam Man Al-Qatan itu. Membahas fi Ulumul Quran itu. Man Al-Qatan menjelaskan ada hadis yang menjelaskan tentang Rasul itu ketika soal bacaan Al-Quran mengatakan ambil bacaan Al-Quran itu dari 4 orang. Salah satunya ya Ibnu Mas'ud, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal. Ambil bacaan dari mereka. Kenapa? Karena mereka yang fasih dan benar, bukan benar ya. Karena kalau soal hafal Al-Quran rata-rata bisa hafal Quran semua. Tapi kalau soal ngajarin, bisa bagus lahjahnya, bagus intonasinya, dan dia menguasai kaidah-kaidahnya, ya itu tanyakan ke 4 orang. Ini menjadi menjadi parameter bagi kita. Rupanya ngajarin baca Al-Quran tuh nggak boleh juga sembarangan orang rupanya. Ya kan? Nggak juga boleh ngajarin yang ngajarin sembarangan orang. Harus punya kapasitas dan disiplin ilmu yang dia miliki untuk ngajarin Al-Quran. Karena kalau
Coba lihat dari aspek baca Al-Quran, masa sih Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Abu Bakar lah, orang yang pertama kali setelah keluarga Rasul masuk Islam itu Abu Bakar. Kenapa Rasul tidak mengatakan kepada sahabat lain, ambillah Al-Quran dari Abu Bakar? Padahal yang pertama kali masuk Islam mendengarkan Al-Quran secara langsung pada Rasul itu Abu Bakar. Kenapa tidak Abu Bakar? Kan begitu. Ya, tapi berkaitan dengan bacaan Al-Quran, ya ambil dari orang-orang ini. Nah, ini terkait dengan profesionalitas. Ya, membaca Al-Quran itu harus orang profesional juga. Ya, mempunyai kapasitas dan kapabilitas, bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar dia tahu, dan ada yang namanya keahlian di sana. Ya, makanya sama juga terkait dengan faraid misalnya, afrodukum Zaid. Kalau yang terkait dengan faraid, ya tanyakan pada Zaid bin Sabit. Kalau terkait dengan tafsir Al-Quran, itu tanyakan kepada Ibnu Abbas. Ya, makanya Ibnu Abbas dikatakan disebut dengan turjuman Al-Quran kan. Tanyakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sering sekali mengetahui tafsiran sebuah Al-Quran itu yang di luar nalar dari sahabat yang lain. Ya, di luar nalar dari sahabat yang lain. Lain sebagainya ya. Kemudian nanti akan kita bahas tentang asbabul ikhtilaf fi tafsir, apa penyebab perbedaan tafsir. Ada asbabul dakhili, ada asbabul khariji ya. Ada sebab internal, ada eksternal, dan pengaruh dan perbedaan dan sebagainya. Ada tabaqatut tafsir, ada nanti syarat-syarat tafsir mufassir, dan ada adabnya, nanti akan kita bahas. Ada Israiliyat. Nah, Israiliyatnya akan terkait dengan apa? Masih terkait dengan pembahasan yang semester sebelumnya. Israiliyat itu sebenarnya bagian daripada periwayatan, bagian daripada ulumul hadis sebenarnya. Tapi ya Israiliyat itu justru masuknya banyak kepada kisah-kisah dari Al-Quran. Ya, kisah-kisah dari Al-Quran. Ya, terkait dengan Israiliyat, ya ini kalau kalian masih ingat di materi mata kuliah Ulumul Quran 1, siapa dosennya Ulumul Quran 1 dulu ya? Ulumul Quran bukan Ulumul Quran, Ulumul Hadis 1. Siapa dulu ya? Bu Ruaida, Pak. Bu Eda, Pak. Bu Eda. Kalau kalian masih ingat, mungkin pernah disampaikan oleh Bu Rueda yang terkait dengan Israiliyat itu apa hadisnya ya? Ada masih ingat nggak hadisnya apa? Junita, Winda, Nadifa, Solehah, kami, Iin, Cindy Khoiro, Nida Romatika, apa hadisnya? Ziana, apa hadisnya? Lupa ya? Yang lama lupa, yang baru hilang. Apa hadisnya apa? Hamidah. Apa Hamidah? Kemana si Hamidah ini? Iya Bapak, nggak ingat Pak. Nggak ingat ya? Masya Allah. Ya. Apa hadisnya? Balighu anni walau ayah uhaddithu an bani Israila wala haraj man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu Nida Nanar. Maq'adahu. Saya pernah sampaikan kalau salah di sini, lupa ya, insyaallah. Kalau ada ketemu nas-nas hadis-hadis seperti itu, kalau saya ya, misalnya ada dosen sedang menyampaikan mata kuliahnya ataupun saya dengar kajian, itu hadisnya saya nggak pernah dengar. Itu awal hadis yang saya catat, habis itu saya cari, saya lihat, saya hafalin. Ya, kalau yang biasa ngafalin hadis atau ngafalin Al-Quran itu sekali atau 2 kali baca hafal sebenarnya, gampang kok. Karena bahasa hadis itu nggak jelimet-jelimet amat sebenarnya. Karena bahasa Rasul itu khas sekali ya. Makanya ada antara bahasa orang biasa dengan bahasa tulisan, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu uslubnya berbeda. Nah, kita akan bahas tentang nanti uslubul Quran nanti. Uslub Al-Quran itu berbeda dengan uslub hadis. Ya, kalau uslub Al-Quran itu ya dia uslub Al-Quran itu
dengan uslubnya bahasa Rasul beda. Nah, bahasa Rasul dengan bahasa sahabat lain itu beda. Makanya kita bisa bagi yang punya zuk ya, itu bisa merasakan oh ini bukan ucapan Rasul. Oh ini bukan bukan hadis Rasul. Oh ini bukan Al-Qur'an. Nah, sama bahasanya hadis Al-Qur'an itu ya ratingnya di bawah Al-Qur'an lah. Ya, kemudahan dalam memahaminya tuh. Kayak kata Rasul itu kan uti tujamiul kalim kan kata Rasulullah SAW. Aku tuh diberikan anugerah menyampaikan sesuatu itu dengan simple tapi mengena juga. Satu kalimat itu mengandung berbagai macam unsur. Itu Rasul itu. Kalau kayak saya kan menyampaikan sesuatu kan bertele-tele, panjang-panjang, lebar. Rasul itu enggak. Satu tapi dalam satu kalimat itu mengandung berbagai macam ilmu. Nah, kayak kata Rasul uti tujami'al kalim. Aku diberikan anugerah mengucapkan sesuatu itu simple, ringkas, tapi di dalamnya itu mempunyai kedalaman bahasa yang tinggi. Nah, Al-Quran itu di atasnya ucapan Rasul. Makanya nggak ada yang bisa menandingin Al-Quran. Nggak ada yang bisa menandingin Al-Quran. Musailamatul Kadzdzab sekalipun dia mencoba untuk membuat tandingan, nggak mampu juga, bahasanya beda. Dan kalimatnya kan lucu-lucu ketika Musailamatul Kadzdzab membuat ayat-ayat palsu itu kan ya, saya kalau salah pernah menyampaikan di sini ya, Musailamatul Kadzdzab itu pernah buat surah Al-Difda. Apa arti Difda? Tahu nggak arti Difda apa? Kodok. Ya, dia terinspirasi dari surah Al-Fil kan. Surah Al-Fil ada berapa An-Nahl, surah Al-Baqarah, dia buat surah Difda, surah kodok katanya. Ya Difda bintu Difda'in naqi ma taniqain ya nisfuka fil ma wa nisfuka fit tin la ma'a tukadirin wala syaribut tamniin. Itu bahasanya kan bisa lihat kerendahan bahasanya rendahnya sastranya bahasa manusia itu kan. Ya kodok, ya Difda bintu Difda, anaknya dua kodok. Ya. Nisfuka fil ma, badanmu setengah di air, setengah di tanah katanya. Itu mah bukan ayat itu. Jadi ketahuin orang lah. Ada ayat tentang Anisa. Al-Quran mencantumkan ada surah An-Nisa, dia buat juga surah An-Nisa. Ya, apa katanya? Innallaha khalaqan nisa'a afwaja wa ja'ala rijalahunna azwaja fanuliju fihinna qas'an ilaja thumma nukhrijuha fi sya'na ikhraja. Ya, dan sebagainya. Bahasanya bahasa apa? Bahasa rendah sekali bahasanya, kelihatan bahasa manusianya. Tapi kalau bahasa Al-Quran itu kan enggak kan? Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi itu bahasanya enggak bisa ditandingin. Nah, sama dengan bahasa bahasa Rasul, kalimat Rasul juga. Ya, makanya kenapa Al-Qur'an itu gampang untuk dihafalkan? Ya, sama hal dengan hadis. Kayak teman-teman yang kalau ketemu misalnya saya menyampaikan sebuah hadis, itu catat awal hadisnya, kemudian dicari hadisnya, langsung hafalin aja. Insya Allah kalau sudah terbiasa ngafalin tuh, sekali dua kali baca hafal lah. Saya kalau di mobil tuh kedengaran ada kajian, saya nggak tahu tuh hadis itu saya ingat awal hadisnya. Saya cari di browser hadisnya, awal hadis aja, ketemu hadisnya, langsung baca langsung, ya dicatat saya sedikit, langsung hafalin aja. Insya Allah bisa kok hafal kok. Ya itu ya. Terkait dengan ini hadis familiar sebenarnya. Harusnya semester 1 kamu Winda hafal. Harusnya semester 1 Neng Rama, ini hadisnya hafal sebenarnya. Sehingganya kalau di semester 4 nih, kalau nggak tahu hadis ini nih bahaya banget ya Yunita. Ya, ini terkait dengan Israiliyat. Apa kata Rasul? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku satu ayat. Wa haditsu an bani Israil wala haraj. Sampaikan dan ceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel dan nggak masalah, nggak apa-apa kata Rasul. Wala haraj, nggak masalah. Ya nggak masalah. Tapi ingat,
Di ujungnya Rasul mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar." Itu kata Rasul kan, barang siapa yang berdusta atas namaku, enggak apa-apa, balighu anni, sampaikan dariku. Tapi ingat, jangan bohong. Sama juga ketika berbicara tentang Bani Israil, jangan bohong juga. Karena bagi siapa yang bohong, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan, sengaja dia berbohong, sungguh dia sudah membuat tempat duduk ini neraka. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua tentang Bani Israil, apa Israiliyat, apa? La tukadzibu ahlul kitab wa la tusaddiquh walakin qulu amanna billah wa ma unzil. Kan gitu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya. Apa kata Rasul? Jangan kamu dustakan ahli kitab. Apa yang di samping ahli kitab itu yang enggak usah bilang kamu dusta, enggak usah, biarin aja. Dan jangan juga dia dibenarkan. Tapi kalau dia sesuai, makanya dari hadis itu nanti kalau dia sesuai dengan syariat, terima. Kalau nggak sesuai, ya jangan diterima, jangan diambil. Namanya itu. Contoh ya. Saya pernah cerita di sini ya. Pernah cerita nggak tentang apa Nabi Yusuf dan apa perempuan yang godain Nabi Yusuf itu di sini? Pernah nggak cerita? Belum, Pak. Hah? Sudah Bapak, sudah pernah. Udah pernah ya? Iya. Terkait dengan apa perempuan yang godain Nabi Yusuf itu siapa namanya? Kalau yang populer kan Zulaikha. Yang populer kan Zulaikha. Padahal dalam riwayat itu Israiliyat. Itu Israiliyat. Iya. Bahkan ada juga yang menyatakan Israiliyat itu bahwa nanti Nabi Yusuf nanti nikahin ya perempuan itu yang katanya Zulaikha. Itu lebih parah lagi. Masa Nabi nikahin orang yang pernah mau berbuat ngajak dia berzina, kan enggak begitu juga. Nah, ini hal-hal seperti ini. Makanya kata Rasul, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibu. Jangan kamu dustakan, kamu benarkan ahlul kitab. Ya, kalau dia berkata jangan kamu benarkan, jangan kamu juga dustakan. Enggak dibenarkan enggak, didustakan enggak, terus bagaimana dong? Nah, ulama nanti ngambil kaidah, kalau yang sesuai dengan syariat ambil, kalau yang tidak sesuai dengan syariat ya tinggalkan. Nah, ini nanti akan kita bahas nanti di pembahasan keberapa ini? Bahasan ke-11 nanti. Ada malakatut tafsir, ada qara'in tafsir, setidaknya ada 13 materi yang nanti akan kita bahas. Ya insyaallah sebelum lebaran sudah selesai lah, sudah sebelum Idul Fitri. Jadi nanti setelah Idul Fitri tinggal ujian aja nanti. Itu ya. Ada pun rujukan-rujukannya itu nanti bisa dilihat nanti di silabus. Sudah menerima silabus semua? Cindy, silabus sudah terima belum? Kayaknya belum, Bapak. Ya nanti saya bagikan ya di grup ya. Ya, Bapak. Nanti silakan nanti dibagikan. Siapa yang mau maju duluan? Di pertemuan pertama itu nanti akan membahas tentang stilistika ataupun uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran. Uslub itu bukan terkait dengan mufradat ya, enggak terkait juga dengan kalimat, gaya bahasa. Al-Quran itu kan biasa kan ada bahasa prosa, bahasanya kadang bahasa uslub ilmi, ada uslub khitabi, ada uslub gaya bahasa Al-Quran itu khas sekali kan, yang nggak bisa ditandingin oleh yang lain. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu uslub Al-Quran itu namanya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma bainas samawati wa ma bainahu wa ma tahta ath-thara ila akhir ayat. Itu kan bahasanya itu usul Al-Qur'an kan. Luar biasa artinya. Alhamdulilladzi anzala 'ala bil kitab wa lam yaj'alhu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiru mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihaati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Itu usul Al-Qur'an. Nah, nanti itu materi pertama. Di sini ada sub-sub bagiannya, ada uslub Al-Quran itu ada 3, ada uslub khitabi, ada uslub ilmi, ada uslub adabi. Karakteristik uslub Al-Quran itu bagaimana, dan lain sebagainya. Sip. Oke. Nanti silakan dibagikan, saya nggak mau apa. Atau mungkin ada yang mau nunjuk tangan, Pak, saya Pak. Nanti betul tema pertama Pak, nggak apa Pak. Lebih baik menyelesaikan di awal-awal daripada dapat tugas di awal daripada di akhir-akhir. Kalau sudah di akhir itu agak malas-malas kayaknya. Tentang apa emangnya, Pak? Ya uslub Al-Quran.
Gaya bahasa Al-Quran. Silakan. Siapa yang mau maju silakan. Siapa mau maju silakan. Itu kelompok ya Pak atau gimana Pak? Ya, kan ada 13 materi. Ya, per Iya kelompok. Pak, biasanya dibagi dulu kelompoknya gitu. Gimana? Iya Pak. PJ-nya. Ya udah nanti silakan dibagi aja. PJ siapa? Yulianti Pak. Mana Yuli? Pak. Yuli mana? Yuli, Iya, Pak. mana mukamu Yuli? Itu mukanya bunga semua itu. Bunganya dilop-lop lagi. Saya sinyalnya kurang baik, Pak. Jadi Kamu keluar masuk kalau em- misalkan on cam. Emang kamu di mana? Lagi di Bogor, tapi lagi hujan gitu, Pak. Jadi sinyalnya jelek. Tuh, di Bogor aja kehilangan sinyal. Masya Allah. Kamu di mana ya? Kamu di Gunung Salaknya atau di Gunung apa? Di Gunung Pangrangonya? Hilang sinyal sana. Enggak, Pak. Saya Nah, tuh, baru ngomong aja sudah hilang sinyal dia. Oke, nanti tinggal bagi aja ya. Ya, silakan dibagi aja. Saya nggak mau nunjuk lah. Silakan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Bapak Winda izin bertanya. Silakan. Ya Pak, Winda izin bertanya terkait yang tadi Bapak jelasin. Nah, berarti sikap kita itu sebagai thalibul ilmi yang udah belajar ini itu gitu kan ya, udah belajar UKI 1, UKI 2, UKI 3, UKI 4, itu berarti baiknya disimpan aja Pak ilmunya gitu. Nanti baru kalau kita udah ngajar, kita udah tahu, udah punya perangkat-perangkatnya, baru kita emang benar-benar konsentrasiin ke ngajar gitu. Soalnya zaman sekarang tuh kayak ada statement gitu, ya udah sih kita ngasih tahu dong, walaupun satu ayat, walaupun sedikit gitu ke khalayak, ke sosial media atau sebagainya. Berarti baiknya Iya, itu hal seperti itu nggak apa-apa, tapi jauhkan dari ketenaran. Ya sibuk dengan itu, akhirnya kan banyak tuh teman-teman yang sudah dengan apa. Makanya saya sebenarnya agak risih juga ya dengan acara-acara anak-anak kecil itu ditampilkan tahfidz di TV, sibuk dengan itu, apalagi ada masa karantina segala, itu kan menghabiskan waktu sebenarnya. Padahal masa-masa mereka tuh masa-masa belajar kan. Ya. Padahal nggak penting-penting amat sebenarnya. Ya kan, ada di antara orang-orang tua itu ngikut anak tahfidz inilah, tahfidz itulah. Kemudian lulus tingkat nasional, lulus tingkat di TV. Di TV itu kalau sudah acara-acara Ramadan itu kan banyak sekali anak-anak menampilkan anak kecil. Bagus sih, tapi itu nggak bagus buat anak. Nggak bagus itu, menyita waktu anak. Masih banyak pekerjaan anak. Seharusnya tuh anak dia menyelesaikan hafalannya. Sementara kan kalau ada di lomba-lomba tahfidz, festival tahfidz dan sebagainya, ada masa karantina yang dihafal itu aja dan lain sebagainya. Habis waktunya. Ya, mana waktu anak lagi? 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai setengah tahun itu waktu yang banyak sekali untuk anak itu bisa menguasai berbagai macam pembahasan. Itu maksud saya. Ya, itu maksud saya. Ya, kalau sekedar ikut biasa-biasa saja nggak masalah sih. Ya, masalah. Tapi kalau sudah, saya kemarin ngetes Al-Quran anak-anak ada sekitar 250 orang. Ada beberapa orang yang nggak jadi ikut karena ibunya masukkan anaknya festival inilah, festival itu, akhirnya di karantina. Nah, di karantina, yang di karantina itu rupanya bukan anaknya aja, adiknya pun dapat di karantina juga, emaknya di karantina juga. Wah, itu kan menghabiskan waktu itu. Ya, belum lagi, iya kan di karantina itu kan bukan tok belajar doang, macam-macam dari sana, main lah dan sebagainya. Nah, iya. Nah, makanya ya maksud saya begini loh. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu kapan ya? Bulan-bulan Agustus ya salahnya. Ya, apa yang kita baca sekarang itu, apa yang kita ketekunan kita sekarang itu buahnya nanti sebenarnya. Kalau misalnya ingin juga menyampaikan nggak masalah juga sebenarnya. Misalnya membanjiri media sosial kita dengan hal yang positif ya nggak masalah juga. Tapi jangan asik dengan itu maksud saya. Contoh, 3 bulan yang lalu sebelum saya ujian itu kan saya 3 bulan atau 4 bulan ya. Saya ikut di S3 itu ada namanya ujian komprehensif mata kuliah. 3 mata kuliah pokok.
Al-Quran, ulumul Quran, ulumul tafsir, itu satu rumpun itu. Ada hadis dan ulumul hadis. Yang ketiga itu ada fikih dan usul fikih. Fikih dan usul fikih. Kira-kira kalau kalian di S3, kira-kira ya kalau kalian di S3, disuruh komprehensif 3 mata kuliah ini, berapa banyak bukunya harus kalian baca? Berapa banyak bukunya harus kalian baca? Di S3 ya, bukan di S1 ya. Kalau kalian di S3, berapa banyak buku yang harus kalian baca untuk bisa menurut pandangan kalian untuk bisa menjawab soal-soal ketika di komprehensif di S3? Berapa lemari buku? Hadis, ulumul hadis. Itu udah banyak sendiri buku itu. Mulai takhrij hadis, mulai ulumul hadis, atau baqatul hadis dan sebagainya, kritik hadis dan sebagainya. Itu rumpunnya banyak sekali itu. Ya. Belum lagi hadisnya, hadis Bukhari, Muslim, masalah kitab kutubus sittah, kutubus tis'ah itu belum lagi itunya. Yang kedua Al-Qur'an, ulumul Qur'an, ulumul tafsir. Itu udah berapa ratus buku itu. Al-Itqan, Al-Burhan, ada Manal Qattan dan sebagainya, terakhir fikih dan usul fikih. Kira-kira berapa lemari buku yang harus kalian baca? Yunita. Kira-kira berapa lemari buku yang harus kalian baca dalam jangka 3 hari? Banyak, Pak. Banyak. Ya, banyak emang. Ya. Ya. Saya keluarin semua tuh Pak buku tuh. Saya lihat ini mana yang mau saya mana yang mau dibaca coba. Akhirnya saya tinggalin tuh nggak jadi sih baca. Saya biarin aja. Ujian ya, besoknya ujian ya. Ya, nah itulah. Itu ya Pak yang sering saya sampaikan sama anak-anak saya juga di lembaga juga. Apa yang kalian baca sekarang itu nanti akan muncul nanti ketika dibutuhkan. Ya. Pas ujian ya ditanyakan ya udah dijawab apa yang kita baca dulu tuh muncul semua. Jawab dijawab biasa aja. Misalnya kaitannya dengan kritik hadis dengan tafsir. Ya. Itu sudah lintas ilmu itu. Satu hadis, satunya ulumul tafsir. Apa hubungannya antara kritik hadis dengan tafsir? Nah, itu kalau nggak baca dari awal itu nggak bisa baca, nggak bisa jawabnya. Makanya itu saya sampaikan. Kalau dari sekarang sudah disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan, ya itu nggak muncul dia. Makanya apa yang kita baca sekarang itu nanti akan muncul kita butuhkan 10-15 tahun yang akan datang. Makanya kalau sudah disibukkan dengan hal-hal yang berupa yang sekarang itulah, saya sedikit banyak kita tahu lah apa isi TV itu. Ya apa isi media tuh sedikit banyak kita tahu lah. Tafid inilah, tafid itulah. Kadang-kadang orang tua juga nggak tahu dia bahwa itu ketenaran anak-anak itu merusak anak rupanya. Ya. Tapi kalau sekedar untuk menyampaikan, memenuhi untuk mengkanter hal-hal yang negatif itu dengan positif ya nggak masalah juga. Tapi jangan juga disibukkan dengan itu. Ya itu maksud saya Pak Winda ya. Oke Winda. Baik, Pak Winda izin bertanya lagi, Pak. Tadi kan kata Bapak apa yang kalian baca akan muncul ketika dibutuhkan. Walaupun pas dulu baca kagak paham-paham bener, itu tetap muncul, Pak, nanti kalau pas dibutuhin atau gimana? Iya, itu salah lagi. Bukan nggak Pak, makanya kamu harus pahamkan itu. Itu bahaya itu. Kalau nggak paham-paham amat tuh bahaya. Kamu jawabnya apa nanti dikerjain orang nanti. Makanya ketika nggak paham itu buat diri kamu sepaham mungkin. Ya. Buat dirimu sepaham. Hari ini kamu nggak paham, baca lagi. Hari ini kamu nggak membaca lagi. Dan banyak fasilitas sekarang tuh. Masa kalian tuh udah enak banget sekarang tuh Yunita, Neng. Udah enak banget. Fasilitas tuh sangat mendukung sekali. Ya, apa aja informasi itu ada di genggaman tangan kalian sekarang itu. Baca, buka di situ. Memang kesalahan kita itu kan HP kita itu oleh kebanyakan anak muda di luar sana itu bukan digunakan buat ilmu. Buat game. Nah, itu termasuk yang melalaikan juga. Iya, buat game lah, buat inilah, Masya Allah. Saya kadang-kadang
Aduh ya Allah, kasihan apa masa muda kalian apa. Saya bilang, beruntung saya hidup di bukan di zaman era teknologi yang gampang ini, beruntung banget. Ya. Ya, HP kita ini manfaatnya luar biasa sekali. Mudaratnya luar biasa lagi. Ya. Manfaatnya luar biasa. Apa sih? Kok kalian mau cari apa? Mau cari kajiannya Syekh bin Baz? Misalnya saya mencari bagaimana pendapat bin Baz terkait dengan keharusan membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dengan belajar Al-Qur'an, hukum baca Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Dia sampaikan di sana. Dari situ bisa saya kembangkan. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini. Suyuti mengatakan seperti ini. Anawi mengatakan seperti ini. Tinggal dicari aja jejaring kerangka berpikirnya. Ibnu Taimiyah Suyuti mengatakan seperti ini di kitab apa? Kitabnya ada di situ. Tinggal cari kitabnya. Berawal kan dari sini. Ya kan? Berawal kan dari sini. Ya, berawal dari sini. Ya, makanya HP kita ini seperti pisau. Ya, bisa membunuh orang, bisa juga motong bawang. Ya kan? HP kita ini seperti pisau apa loh? Pisau tajam loh. Iya, bisa kita gunakan untuk nusuk orang, mati orang, atau nusuk badan kita sendiri berdarah. Bisa digunakan untuk ya macam-macam, motong kambing, motong bawang, terserah kita. Kan gitu. Ya. Ya, sebanyak apa kita isi HP kita ini dengan apa? Saya punya nomor lama saya, punya nomor lama yang nggak saya pakai lagi, tapi ketika saya di-tag di HP saya nomor masih ada. Itu saya gunakan untuk menyimpan berbagai macam informasi, ya hadis atau apa yang tidak saya ketahui, saya simpan di situ. Kalau saya butuhkan saya buka, itu tersimpan semua itu. Hampir 3 tahun tuh isinya macam-macam itu. Macam-macam isinya. Jadi begitu ya, Winda. Jadi kalau kamu nggak paham, ya kamu harus buat paham dulu bagaimana kamu akan menunjukkan nanti ilmu itu akan muncul nanti 10 tahun yang akan datang kalau kamu nggak paham. Kan itu aneh namanya. Nggak bisa. Kamu harus paham dulu sekarang. Ya, terkait dengan dengan kritik hadis misalnya, ataupun bagaimana ya macam-macam lah, itu harus dipahami dulu dari sekarang. Itulah mas saya sekarang untuk memahamkan diri sendiri. Banyak baca, banyak bertanya, banyak menelaah, ya banyak diskusi, banyak mendengarkan. Itu ya. Ada lagi silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi silakan. Ada? Mana yang lain? Bapak, saya mau nanya yang hadis tadi Pak, yang baligu anni walau ayah. Itu tuh Rasul beliau berbicara kepada siapa sih Pak awalnya gitu? Kisahnya tuh bagaimana gitu kok sampai Rasul bisa bilang kayak gitu, baligu anni walau ayah gitu. Saya belum baca ya. Saya belum baca, nanti saya coba lihat lagi nanti itu hadisnya. Saya pernah mendengar sih, tapi saya lupa dari mana sumbernya itu. Beliau anni walau ayat. Nanti coba saya cari lagi nanti. Bapak, saya mau nanya Pak. Tadi kalau suara saya kedengaran nggak? Ya. Oh iya, ini Pak, tadi kan Bapak sempat menyampaikan ya bahwasanya sahabat Rasul itu ada sekitar 120 ribuan ya Pak. Nah, kok bisa sebanyak itu sih Pak? Maksudnya kan usia Nabi itu kan 60 sampai 62 ya Pak. Terus 63 habis itu ya, terus ya. Iya segitu Pak. Terus kan kok bisa gitu Pak sahabatnya sebanyak itu gitu. Mungkin kan kalau kenal sebanyak itu ya mungkin aja, tapi sahabat sampai terhitung segitu banyaknya gitu loh Pak. Gimana tuh Pak? Ya, coba lihat pengertian dari sahabat itu siapa? Apa tadi? Yang pernah bertemu Rasul.
ya kan, yang pernah bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul dan wafat, ya. Kadang begini apa Hamidah, ya. Kadang ada orang hanya sekali ketemu dengan Rasul, itu sudah disebut dengan sahabat Rasul, kan gitu. Ada orang yang tiap hari rutin ketemu dengan Rasul, ya kan. Jadi sekali aja sudah ketemu Rasul, itu sudah dikatakan sebagai sahabat Rasul, walaupun cuma sepintas di jalan. Saya beriman kepada Rasul, udah itu sahabat. Ya. Nah, perkembangan sahabat Rasul itu banyak terjadi setelah Fathul Makkah, ya, atau setelah apa? Setelah Rasul hijrah lah. Karena masa dakwah Rasul di Makkah itu sahabat tuh hanya sekitar nggak sampai 200 orang. Tapi pasca peperangan perang Khandaq, perang Ahzab, pasca setelah itu Rasul mengatakan al-an naghzuhum wa la yaghzuna, kata Rasul. Sekarang mereka tidak akan berani lagi, tidak akan bisa menembus lagi benteng pertahanan Islam. Sekarang kita yang akan memerang mereka, dan mereka tidak akan berani lagi memerang kita. Makanya setelah itu kan perangan Rasul itu yang nyamperin mereka. Rasul berani keluar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pasca Sulhul Hudaybiyah, itu banyak para kabilah-kabilah itu yang awalnya takut-takutan masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Ya, Sulhul Hudaybiyah pasca peperangan Ahzab itu kan, ya, ada perjanjian antara Quraisy dengan Rasulullah SAW bahwa ada orang-orang yang kalau sudah ada perjanjian seperti itu kan otomatis seperti ini loh, bahwa Makkah itu mengakui eksistensi daripada Madinah, ya kan? Berarti kedudukan seimbang dong kalau sudah ada perjanjian. Kita itu melakukan perjanjian damai dengan seseorang itu secara otomatis kita mengakui eksistensi orang lain, atau orang lain itu mau mengajak kita. Bahkan Rasul yang mengajak berdamai itu kan mengajak perjanjian itu kan orang kafir Quraisy. Berarti orang-orang Quraisy mengakui eksistensi daripada Madinah, dan itu terdengar oleh berbagai macam kabilah. Selama ini kan Makkah itu menganggap bahwa Madinah itu kan pembelot sebelum Sulhul Hudaybiyah. Ya, sebelum sebelum Sulhul Hudaybiyah itu namanya peperangan ya, Utsman masuk ke Madinah, minta supaya kita diizinkan, kemudian Utsman tidak boleh keluar. Kemudian Rasul akhirnya dengan sahabat lain melakukan baiat untuk berani mati membela Rasulullah SAW. Nah, setelah itu pasca Sulhul Hudaybiyah itu orang Arab mengatakan bahwa Madinah itu rupanya diakuin rupanya. Akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam berbagai macam Makanya ketika Fathul Makkah itu pasukan Rasul hampir 10.000 orang. Itu yang ikut, yang nggak ikut lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya. Nah, makanya kenapa sebegitu banyaknya sahabat Rasul itu? Ya karena apa? Karena ada orang yang sekali datang, habis itu contoh misalnya orang-orang seperti di Yaman misalnya, di Yaman, ataupun orang-orang yang di wilayah-wilayah lain. Mereka jauh tempatnya kan, Rasul mengirimkan utusan untuk ngajar di sana, dan mereka nggak kadang-kadang datang itu sekali berombongan 1.000 orang berbaiat pada Rasul, menyatakan Islamannya, habis itu balik lagi. Makanya banyak gitu. Adapun yang berada di sekeliling Rasulullah SAW itu ya bisa ya sekitar 10.000 orang lah, 10.000 sampai 20.000 orang lah. Tapi kalau dihitung dari utusan-utusan yang datang pada Rasul ketika apalagi setelah Fathul Makkah itu kan banyak utusan-utusan datang. Mereka datang pada Rasul menyatakan Islaman, habis itu mereka pulang, nanti dikirimkan guru ke sana untuk ngajarin. Utusan lain juga datang, diajarin sana ke Bahrain. Makanya ada peristiwa yang unik itu ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang dari Bahrain membawa pajak atau zakat gitu, zakat orang-orang Bahrain gitu kan. Apa kata Rasulullah pas nyampe di Makkah, sahabat lain tuh
sahabat yang lain senyum-senyum. Atau Rasul mengatakan, saya kira kalian senyum-senyum, mungkin kalian sudah tahu kabar gembiranya. Karena Rasul itu pada masa Rasul itu kalau ada sahabat yang tugaskan untuk ngambil zakat itu langsung dibagikan. Ya, sahabat melihat Abu Ubaidah bin Jarrah pulang dari Bahrain itu langsung senyum-senyum. Kenapa? Karena yang mereka akan mendapatkan harta zakat kan. Ya, senang. Makanya kata Rasul ya absyiru, kata Rasul, ya bergembiralah kalian. Apa kata Rasul selanjutnya? Ya, mal faqru akhsha 'alaikum walakin akhsha an tubsatu 'alaikumud dunya, kata Rasulullah SAW. Aku kalau ngelihat kalian fakir tuh aku nggak takut, kata Rasulullah. Justru aku takut kalau nanti dunia itu dibukakan seluas-luasnya bagi kalian, sehingga kalian nanti akan saling berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian, dan kalian akan dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan. Jadi sebenarnya kefakiran itu miskin fakir itu bagi Rasul itu untuk sahabat itu ya nggak begitu ditakutkan Rasul. Ya, kenapa? Ya, karena dengan kefakiran itu mereka sudah terbiasa. Ya, jadi gitu Hamidah ya. Jadi kalau kenapa alasan Yunita tadi ya. Jadi alasan apa? Kenapa tadi kenapa sahabat Rasul itu sebanyak itu? Ya karena itu tadi. Ya, bahkan ada yang yaitu tadi bertemu sebentar, habis itu dia pulang lagi dan dia tetap dalam keislamannya, mati dalam keadaan Islam. Nah, itu nanti dibuktikan nanti ketika di masa-masa perangan di masanya Umar bin Khattab, sahabat Khalifatul Rasyidin lain. Berbanyak para sahabat itu kan yang diutus untuk perang. Ke peperangan Qadisiyah itu saja hampir 30.000 orang. Peperangan ke Yarmuk saja hampir 40.000 orang berbanding 200.000 orang kan. Dan lain sebagainya. Banyak lagi sahabat-sahabat Rasul yang lain. Itu ya. Bapak, saya izin menanggapi sedikit, boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Iya, tadi kan Bapak sempat bilang ya, kalau semisal kayak ada perjanjian gitu oleh negara atau kayak kabilah, itu kan berarti semisal kalau kita analogikan sekarang itu seperti pemerintah mungkin ada hubungan dengan integrasi dengan negara lain kayak bilateral dan lain sebagainya seperti itu ya Pak. Nah kalau kita kan secara rasionalnya gitu atau secara menurut mereka itu kan cuma kayak hubungan karena kebutuhan aja. Tapi kalau emang bedanya kalau itu langsung dinyatakan sahabat gitu ya Pak? Atau karena mungkin mereka itu yang menjalin kerjasama punya khusus tertentu gitu yang ditinggikan jadi disebut sebagai sahabat atau gimana Pak? Itu kriteria dilihat dari definisinya aja Hamidah. Siapa yang bertemu Rasul, ya kan? Dan beriman pada Rasul. Ada yang bertemu Rasul, dia nggak beriman pada Rasul. Abu Thalib itu kan bukan sahabat, makanya tidak dikatakan sahabat. Makanya kalau secara yang bertemu dengan Rasul itu banyak sebenarnya. Kriteria bertemu Rasul aja. Yang kedua, dia beriman pada Rasul. Ya, kayak sebenarnya siapa? Ada seseorang yang saya lupa namanya, siapa namanya? Saya lupa. Sahabat Rasulullah SAW yang dia beriman sebentar aja, kemudian pada saat peperangan Uhud dia minta izin pada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud, kaki cacat ya, tapi anak-anaknya malah minta sama Rasul bapakku sudah tua cacat, izinkan dia tidak berperang, tapi bapaknya pengen perang. Apa katanya? Uridu an ata'ul jannah bi'araji haza, katanya. Aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini, menginjakkan surga kaki pincangku ini. Syahid dia, sebentar aja. Ya, dia bertemu Rasul walaupun sebentar. Dan syaratnya mati dan dalam keadaan beriman tadi. Jadi uniknya orang-orang dulu itu kan itu, ketika bertemu dengan Rasul ya dia beriman ya sudah sahabat. Sama dengan nanti siapa yang bertemu dengan sahabat dan beriman pada Islam dan mati pada Islam itu sahabat. Kalau ada misalnya yang pernah bertemu dengan Rasul yang lain, bertemu Rasul tapi dia tidak beriman siapa? Yaitu tadi Abu Thalib tadi. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, dia bertemu Rasul tapi nggak beriman. Ya bukan sahabat. Bukan sahabat. Ya, jadi tidak ada aspek-aspek politis dan lain sebagainya, nggak ada lah. Itu kemuliaan orang-orang yang bertemu dengan Rasul ataupun sahabat-sahabat yang lain lah. Ya.
Contoh misalnya generasi awal IKI misalnya. Ya, syaratnya apa? Masuk, belajar, bertemu dengan dosen-dosennya, kemudian dia baik itu selesai ataupun tidak selesai, itu generasi awal. Ya, adapun orang-orang yang melihat IKI tapi dia nggak masuk dalamnya, nggak termasuk generasi dong. Sama dengan itulah tiba kira-kira. Kan gitu ya. Ya. Ada lagi, silakan. Bapak Winda izin bertanya lagi boleh? Ya, silakan. Ya, Bapak sebelumnya terima kasih. Bapak izin bertanya. Nah, kalau yang gini nih Pak, kan ada analogi yang bilang gini, lebih baik bacanya sedikit gitu satu halaman tapi paham daripada berpuluh-puluh tapi nggak paham. Itu tuh analoginya bisa bisa disamain sama yang ini nggak Pak? Kalau yang masih kecil aja tuh udah ngafal Quran aja walaupun nggak paham, berarti sama aja dong Pak. Ya udah mending baca aja dulu, paham nggak paham gitu, nanti juga lama-lama paham gitu atau gimana Pak? Winda masih bingung. Bertahap, Neng. Kalau tahap awal itu tahapnya menghafal. Tahap awal itu tahapnya menghafal. Tapi kalau tahapan kalian sekarang itu, mahasiswa itu, nggak butuh hanya sekedar murojaah aja. Harus dinaikkan levelnya. Jangan hanya asik ngafal aja, murojaah aja, tiap hari murojaah aja. Level kalian itu bukan level memperbanyak artinya memperbanyak baca, memperbanyak murojaah, enggak. Harus didalamin. Tapi kalau ukuran anak-anak suruh memahami, mana paham dia? Ya enggak? Anak kecil sudah memahamin, kamu harus paham ini, mana paham dia? Anak-anak itu masih belajar, masih ngafalin. Hafalin aja, pokoknya hafalin aja. Saya masih ingat pesan Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar itu. Saya waktu kecil itu saya disuruh ngafalin kata macam-macam lah, sama lah kayak seperti kalian nanti. Arba'in lah, hadis Bulughul Maram itu dia dihafalin. Kitab inilah, kitab disuruh hafalin. Saya baru tahu manfaatnya hafalan saya dulu ketika saya sudah di Madinah katanya. Apa yang dihafal itu keluar semuanya katanya. Jadi salah, jadi semuanya berproses, Winda. Tidak acak-acakan, tidak sporadis. Oh, anak kecil ngapain ngapalin kamu? Kamu lebih baik baca sedikit terus dipahami, itu lebih baik. Itu enggak levelnya anak-anak. Itu levelnya kalian. Level mahasiswa ya hafalan udah banyak nih. Yang jadi masalah kalau hafalan nggak ada. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah kalau hafalan nggak ada. Nah, ya makanya hafalan itu penting sekali. Awal Al-Quran itu diawalin nggak hafalan, nggak bisa. Makanya kalau ada orang mengatakan ya sekarang sudah zamannya apa yang pakai hafal lagi, dia salah. Ya, al ilmu fis sudur la fis sudur. Ya, al ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu itu di sini. Ya, ilmu itu ya di dada, bukan bukan di buku. Mushaf Al-Quran itu bisa hilang nanti. Jadi ada berkesinambungannya. Ada tingkatannya. Kalau dalam istilah syariat itu ada istilah fikih itu tadriju fit tasyri'. Ya, ada namanya tingkatan bertahap dalam menerapkan syariat itu. Pelan-pelan, dikit-dikit. Hari ini seperti ini, ada jenjangnya, enggak sporadis loh. Tapi jangan juga itu aja, itu jadi masalah. Hafal. Karena banyak sekarang itu anak-anak yang sudah hafal Quran itu dianggap udah selesai. Enggak gitu. Saya kan sudah hafal Quran, ngapain lagi belajar lain. Makanya banyak anak-anak yang mondok di tahfidz Al-Quran, dia nggak bisa baca kitab. Yang baca kitab nggak hafal Quran. Ya kan gitu. Seharusnya Al-Quran itu ya dia hafal Quran, dia paham juga maksudnya. Itu lebih baik apa. Itu yang dituju. Jadi ada bertahap. Awal-awal tuh ngafal dulu. Anak-anak kecil, anak SD, anak kelas 1 SMP suruh mahamin, malah ceritanya sih. Kamu gak usah hafalin, banyak-banyak dikit aja. Satu ayat tapi banyak baca itu lebih baik. Itu bukan kelasnya. Belum waktunya. Oke. Bapak izin bertanya lagi Pak, punten satu aja. Pak, gini Pak. Gimana kita bisa tahu gitu pemahaman kita tuh benar atau enggaknya? Jangan-jangan kita ini udah pede banget kita.
oh pemahamannya gini, ternyata pemahaman yang kita pahami dari Banyak buku yang kita baca baca, salah. banyak perbandingkan. Semakin banyak kamu baca, semakin bisa memperbandingkan, itu pertama. Yang kedua, semakin banyak guru, semakin bisa kamu banyak pengetahuannya. Harus banyak guru, harus banyak baca. Bandingan, oh kata buku ini seperti ini, ya artinya nanti ambil buku yang lain, oh ini beda lagi. Oh yang ini rupanya bisa saling dikompromikan rupanya. Banyak baca. Baca juga. Ya, gitu ya, banyak baca. Makanya kata Bu Yamka, saya baca satu buku, saya berani nyalahin orang lain. Ketika saya baca 100 buku, saya nggak berani lagi nyalahin orang lain. Ya, gitu. Ada lagi yang lain? Syukran, Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Masih ada waktu. Nih kita masih apa ya? Masih pertemuan awal. Ya begitu. Kalau mau nanya silakan. Ada yang lain mana? Ada 41 orang, 40 orang di sini loh. Yang lain diam-diam cicing wae. Ada silakan. Ada? Tolong makalahnya disiapkan ataupun dibuat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai asal buat. Ikutin panduannya, cara penulisan juga. Saya sudah sampaikan di semester kemarin, teknis pembuatan makalahnya dibuat semaksimal mungkin, karena makalah kalian itu akan jadi pintu masuk bagi teman-teman lain yang nggak baca. Ya syukur-syukur semuanya kalian membaca apa yang akan dibahas di hari besok. Syukur-syukur. Tapi kalau enggak, ya itu kan jadi pintu masuk bagi teman-teman yang lain untuk membaca. Makanya tolong dibuat semaksimal mungkin. Mungkin siapa tadi, Yuliana sama Cindy, tolong jangan teman-teman yang aktif sama teman-teman yang jangan disatukan. Teman-teman yang aktif dengan teman-teman yang ya disimbangkan lah. Ya, teman-teman yang bisa sama teman-teman yang mungkin masih dalam tahap untuk bisa, ya itu jangan disatukan ya. Teman-teman yang bisa disatukan sama teman-teman yang bisa, jangan dikombinasikan ya. Ya kalian yang tahu siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Jadi agar nanti juga saling mengisi kekurangan. Ya, dan yang makalah-makalah yang dihasilkan pun makalahnya makalah yang berkualitas lah. Ya, karena apa? Jadi makanya karena kalau bisa memang makalah-makalah kalian itu kalian pegang ya. Tetap ada di tangan kalian. Saya sering sampaikan di beberapa kesempatan itu saya sampaikan kepada mereka, teman-teman kalian, itu siapa saja. Saya itu makalah saya dari semester 1 S1 dulu masih ada sampai sekarang. Hari pertama saya masuk kuliah makalahnya masih ada sampai sekarang. S2 pun gitu ya. Saya jilid rapi semuanya. Ada berapa mata kuliah kita di S2 itu waktu saya S2 di tahun 2000-an dulu itu masih ada sampai sekarang. Rapi apanya. Skripsi saya masih ada di laptop saya. Ya. Tesis saya masih ada, masih saya simpan. Itu bagian daripada tidak pun itu menunjukkan bahwa saya pernah paling nggak ya saya pernah belajar ini, saya pernah membahas tentang ini, dan semua catatan-catatan yang disampaikan oleh dosen saya itu saya catat. Ya, saya catat semuanya. Oke. Ya, tolong jadi saya harapkan buat yang berkualitas lah. Ayo sudah semester 4 loh. Masa semester 4 makalahnya masih seperti anak semester 2 aja. Kelasnya udah beda lah, udah kakak kelas ya sekarang ya, Sri Hartini ya. Kamu di asrama Hartini? Iya, Pak. Oh, enak banget di asrama. Boleh di asrama ya? Ikut UKM, Pak, jadi boleh. Oh, gitu. Terus ya. Ngurus ya. Oke. Ada lagi silakan. Ada? Kalau gitu saya mau absen. Absen sebentar, ini mana nih? Absen ya. Winarsi,
Warsinah, Winarsi lagi. Warsinah. Hadir, Pak. Winda hadir, Wuti hadir, Yulianti hadir, Yunita hadir, Ziana ada, Adisha ada, Adisha Hanifah ada ya? Hadir, Pak. Adi Aminah ada? Aminah? Hadir, Pak. Adisha? Mana Adisha? Hadir, Pak. Kenapa saya nggak kenal sama kamu? Kenapa saya nggak hafal nama kamu? Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa ya? Kenapa saya hafal nama Yunita? Kenapa saya hafal namanya Winda? Kenapa saya hafal namanya Hamidah? Kenapa? Karena mereka cerewet. Kalau yang lain mau dikenal, cerewetlah kalian. Oke ya. Ayo aktif lagi. Saya ingin kenal dengan kalian yang lain. Tapi kalau kalian diam-diam saja, saya nggak bisa kenal. Ya. Jadi kenapa saya ngabsen Warsina, Winda, Wuti, Yulianti, Yunita, Ziana, giliran kamu saya nanya dulu. Adistia ada nggak? Iya, Ya. Pak. Oke, lebih aktif lagi yang lain kalau pengen dikenal. Ya. Jangan diem-diem aja. Amina juga. Andita ada, Anisatul Afifah? Hadir, Pak. Nah, saya nggak kenal kan? Makanya kalau jarang-jarang apa ngomong, nggak apa-apa ngomong aja. Ya, berhak semuanya kan bayar semua, kan nggak ada yang eksekutif sini. Misalnya yang ekonomi nggak boleh nanya kan, nggak juga kan. Yang kelas ekonomi nggak boleh nanya, yang kelas bisnis boleh nanya dikit. Ya eksekutif, kamu Winda kelas eksekutif ya, Yunita kelas eksekutif, enggak kan, sama semua kan. Ya, jadi berhak bertanya semuanya. Oke. Ini satu Afifah, Azka Asri ada? Ada, Pak. Hadir. Neng ada? Ada. Farida ada? Ada, Pak. Fauzi ada? Ada, Pak. Ganis Samahah? Hadir, Ganis? Pak. Hadir. Hadir, Pak. Kiki Nurjannah? Hadir, Pak. Hamidah ada? Hanifatus Sania ada? Hadir, Pak. Iin ada? Ada, Pak. Maryam Jamila ada? Mone ada? Hadir, Pak. Mutmainnah ada? Hadir, Pak. Mana orangnya? Oh, Mutmainnah. Nadifatul Asadiyah. Hadir, Bapak. Nida Rohmatika. Hadir, Pak. Nisrina. Hadir, Pak. Nur Fahmi. Hadir, Pak. Ya, apalagi yang sering nutup kamera, saya nggak kenal orangnya. Ya, kalau nutup kamera saya nggak, karena angkatan kalian tuh angkatan yang belum pernah ketemu dengan dosen-dosennya. Kasihan sekali, kecuali yang di asrama ya. Kecuali yang di asrama. Kudusiyah. Hadir, Pak. Oke, Rafi'ah. Rafi'ah. Ada Rafi'ah? Nggak ada. Saya buat Alfa nih. Oke, Sahula. Hadir, Pak. Saila. Siapa? Rafi'ah ada? Itu di Zoom ada tapi. Mana? Oh, suaranya nggak ada. Oh, Rafi'ah ada. Oh, ini orangnya lagi kamar mandi nih. Ini nggak apa, buka Zoom-nya habis itu ditinggalin. Ini besok-besok saya keluarin ya kalau seperti ini ya. Oke, ada orangnya. Salsabila Aulia. Salsabila Aulia. Nggak ada. Nggak ada. Alfa. Orangnya masih ada kan? Neng, orangnya masih ada kan? Masih ada, Pak. Masih ada. Oke. Salsabila Khairunnisa. Hadir, Bapak. Indi ada, Soleka ada, Sri Hartati ada? Sri Hartati? Hartini, Pak. Wah, Hartini. Masya Allah, Hartati lagi. Wah, saya udah siang sih, udah lapar saya. Cindy Khairul Mutmainah ada, Wildanur ada? Wildanur Awalia ada. Wirda Auli. Hadir, Pak. Oke. Nampakkan mukanya biar saya kenal. Kalau nggak kenal ya